Allah untuk mempersingkat waktu. Dan kini kita dengarkan dengan seksama, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Sirajuddin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi min ahlil fadail wal karamat. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Dahlan Lubis beserta seluruh keluarga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus yang akan menghadapi akad nikah Nabila Dahlianingsih. Ya, saya kenalnya kan Tia. Ternyata namanya panjang udah hafal. Oh, udah hafal. Iya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan maghfirah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti insyaallah tanggal 6 pelaksanaan akad nikah, mudah-mudahan lancar dan nanti menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menghasilkan keturunan yang saleh-salehah, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatannya dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi pernikahan itu ibadah. Karena ibadah mesti diniatkan karena Allah. Oleh walinya, keluarganya, yang bersangkutan dia niat karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah selamat. Lalu sebelum akad nikah kita berdoa sebagai orang yang beriman. Kata Rasulullah, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman, karena akan melaksanakan ibadah yang luar biasa, yang bahkan ibadah yang paling ditakuti setan tuh. Jadi yang paling ditakuti setan itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Yang paling ditakuti setan adalah pernikahan. Tuh. Tapi pernikahan yang dilaksanakan karena Allah. Kenapa? Kalau sholat, kita sholat pahalanya ya udah buat sendiri pada waktu itu. Tetapi akad nikah, ikatan yang disahkan oleh Allah yang disebut dengan misaqan ghalidho. Jadi ikatan yang dikokohkan, disahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap gerakannya dalam rumah tangga ketika dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah, itu ibadah. Suami menyediakan nafkah, istri melaksanakan tugas sebagai istri, pahala. Masak, pahala. Nyuci, pahala. Mandi biar suami senang, biar istri senang, pahala. Semuanya menjadi lingkaran pahala. Makanya ditakuti setan. Nah, karena ini ibadah, mesti niat lillahi ta'ala. Pasti akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu. Man nakahalillah, siapa yang nikah karena Allah, nah dia niat pasang dalam hatinya itu karena ingin mendapatkan ridho Allah.
Fadlan sebagai walinya menikahkan, wa angkadillah, dan menikahkan karena Allah, faqad istahaqqa wilayatullah, dia akan mendapatkan perlindungan Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah dalam menjalani kehidupannya. Dari akad nikah sampai langgeng keluarganya meninggal dunia akan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah. Itu hebatnya pernikahan ketimbang ibadah yang lainnya. Makanya ibu-ibu jaga ya, pernikahan dijaga dengan cara bagaimana? Mentaati aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih punya anak gadis, punya bujang belum nikah, kalau sudah sanggup, jangan ditunda-tunda. Sudah ketemu pasangannya, kata Rasulullah, ya ma'asyaras syabab, wahai anak-anak muda, manis tato'a minkumul ba'ah, kalau sudah sanggup, fal yatazawwaj, cepat-cepat nikah, jangan ditunda-tunda. Sanggup, dia sudah bisa cari uang untuk menafkahi keluarga. Siapa yang wajib memberikan nafkah? Suami. Istri yang ngelola uang suami. Jadi istri ya tugasnya itu menghabiskan uang suami, ya memang seperti itu. Jadi Sofyan jadi suami, kalau duitnya habis jangan marah-marah. Emang tugas istri, ya, tugas istri. Suami cari uang, apalagi jadi muallim, guru. Jadi kalau istrinya nggak bisa ngaji, yang ngaji siapa? Suaminya. Nah, kalau suaminya nggak bisa ngaji gimana? Ya dibimbing sama istrinya. Tapi tugas pokoknya adalah tugas suami, membimbing akhlaknya, membimbing ngajinya, membimbing sholatnya. Itu kewajiban suami, Sufyan ya. Jadi kalau umpama makan, ya, kewajiban siapa itu kasih makan? Suami. Jadi Sofyan itu kalau istrinya nggak masak jangan marah-marah, ya. Bukan kewajiban istri, kewajiban suami. Tapi kalau istri meringankan beban suami, balasannya apa? Surga. Mau surga nggak, Bu? Mau. Ya ringankan beban suami, jangan semuanya suami, kecuali ibu nggak mau surga. Mau surga? Ya ringankan beban suami. Istri yang baik ada istri yang taat sama suami. Bu, tolong bikin teh. Jangan malas-malas, taat, bikin aja tehnya. Ya, karena balasannya apa? Surga. Jadi sanggup itu bukan hanya ngasih duit, ngasih uang, sanggup menjadi imam dalam rumah tangga, menggiring istri dan anak-anaknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suami. Istri masih taat. Jadi kalau istri sudah taat sama suami, jaminannya surga. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, surga kamu sebagai istri. Jadi gampang kalau perempuan itu. Itu saja. Jadi di rumah menyenangkan. Suami pulang kerja senang, sehingga betah di rumah. Jangan nanti suami pulang di rumah dan istrinya sudah bau ketek, terus bajunya yang sudah bulukan itu dipakai di depan suaminya, yang nggak betah suaminya itu. Jadi harus dandan menyenangkan suami, yang wangi, pakaiannya yang bagus. Siapa yang harus beli? Ya suami. Jadi kan kalau nggak punya bedak, istrinya nggak pakai bedak, nggak dibeliin,
Yang salah siapa? Suami. Sebenarnya ya, beliin bedak. Ya. Jadi faman lam mistati, kata Rasulullah, siapa yang belum sanggup, fa'alaihi bisawm, puasa. Belum sanggup jadi imam, belum sanggup menghasilkan uang, cari dulu, belajar dulu untuk jadi imam. Terus gimana aja? Ya puasa, nunggu sampai sanggup. Jadi sanggup itu tidak mesti kaya, punya mobil, punya rumah, enggak. Punya kesanggupan minimal sudah bisa ngasih nafkah kebutuhan pokok sehari-hari, cukup. Ya kalau punya rumah alhamdulillah. Tapi enggak mesti seperti itu, ya. Dan istri mesti ngerti, ya, mesti paham kesanggupan suami berapa. Jangan kesanggupan suami 10.000 minta 100.000, bangkrut. Ini mesti ngerti. Itu untuk istri, itu mesti ngerti. Kenapa disuruh puasa? Fa inna lahu wijaun. Jadi puasa itu bisa meredam gejolak nafsu. Makanya kata Rasulullah, puasa dulu. Nah, begitu sudah kita selesai akdun nikah, mesti suami itu paham. Ayat Ar-Rum tadi dikatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat Allah. Begitu selesai akdun nikah berarti dia sudah menjadi ayat Allah itu. Tanda-tanda ayat Allah. Sufyan, suami, ayat Allah. Kalau ayat Allah mesti dihormati apa tidak? Mesti dihormati. Istri mesti menghormati suami. Istri juga ayat-ayat Allah. Suami mesti menghormati istri. Karena itu sebagian di tanda-tanda kebesaran Allah. Yang tadinya sendiri suka gelisah, ya resah, enggak ada tempat bicara, enggak ada tempat bincang-bincang, datang pasangan, datang suami, datang istri yang disahkan melalui akdun nikah. Yang akdun nikah itu di dalam Islam diajarkan supaya diumumkan, dikasih tahu sama masyarakat. Salah satunya bagaimana? Nih ngajikan pengadilan nih. Oh, dia mau nikah. Masyarakat tahu itu. Bukan besar kecilnya, masyarakat ngerti. Kalau dia nanti tanggal 6 mau nikah, hari ini doa, baca salawat Nabi, baca sejarah Nabi. Jadi isinya ibadah. Alinu hadzal nikah, kata Rasulullah. Umumkan untuk ke masyarakat. Jadi jangan diem-diem, tahu-tahu ada suami, ada istri, kapan nikahnya? Masyarakat gak ada yang tahu. Nah, repot itu. Jadi kalau ada di lingkungan, RT harus tanggung jawab. Ditanya itu kapan kamu nikahnya gitu. Tahu-tahu di rumah berduaan, nggak tahu kapan nikahnya. Paling tidak tanyakan, oh sudah nikah, mana surat nikahnya gitu. Iya, itu kan masalah. Masalah. Kata Rasulullah, umumkan tuh. Yang umumkan nggak teriak-teriak. Diadakan begini, berdoa, pengajian, dan diadakan walimah. Wa'alim walau bisyatin, kata Rasulullah. Adakan walimah walaupun hanya 1 ekor kambing, 1 ekor ayam, 1 butir telur. Nah, adakan walimah, nggak harus besar. Yang tujuannya supaya masyarakat tahu kalau ini sudah ada ikatan yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja intinya. Waj'aluhu fil masajid, kalau memungkinkan. Nonsense terus ibadah.
akad nikahnya di masjid. Kalau memungkinkan itu afdalnya seperti itu. Tapi bukan berarti di rumah nggak boleh. Afdalnya di masjid. Atau paling tidak bernuansa masjid. Bukan di masjid, tapi nuansa masjid. Wadribuhu bitufuf. Ada hiburan yang Islami. Jadi walaupun dia di masjid, tapi nuansanya nuansa masjid, hiburannya Islami. Masyarakat tahu, yang nikah itu orang Islam tuh, buktinya pengaji, jadi salawat, ada doa dari Islam. Tahu masyarakat itu, yang nikah orang Islam. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya nanti masing-masing pasangan bersatu dengan kedamaian, rumah tangganya tenang. Itu sakinah namanya. Tenang. Kenapa? Suaminya sanggup menjadi imam, suaminya bisa ngasih nafkah, rumah ada. Jadi ibu-ibu, luar biasa itu bahasa sakinah. Dalam perkembangan bahasa, salah satu arti sakinah adalah maskan. Maskan adalah tempat tinggal. Maskan artinya tempat tinggal. Jadi kalau ingin betul-betul tenang, ada tempat tinggal. Enggak bisa bermesra-mesraan di pinggir jalan, ya, di bawah jembatan nggak bisa. Mesti ada rumah. Mau rumah ngontrak, mau punya, mesti ada rumah. Sebab hubungan suami istri itu nggak boleh ditebar. Seperti waktu akad nikah, akad nikah bisa diumumkan dan harus diumumkan, diketahui orang banyak. Tapi begitu hubungan suami istri, rapat tuh di dalam rumah, nggak bisa diumumkan, termasuk kekurangan pasangan. Jangan diceritakan sama orang lain. Itu urusan berdua, urusan suami dan istri. Nggak perlu orang lain tahu. Kalau salah melanggar aturan Allah, kasih nasihat suaminya, kasih nasihat istrinya, supaya tidak terus melanggar aturan Allah. Itu sakinah. Jadi ketentraman, ketenangan, ada unsur materi, ya, ada unsur jasma, rohani. Jadi ketenangan itu tidak bisa diraih hanya dengan doa saja. Lalu berikutnya apa? Mawaddah. Jadi ada 3 tadi kan, sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu terjadi kalau di dalam Al-Quran, cinta kasih. Mawaddah warahmah, cinta kasih. Kalau kita telusuri mawaddah dari aspek bahasa, mawaddah itu materi. Sufyan cinta sama istrinya, kenapa? Hidungnya mancung. Itu mawaddah itu, ya. Istrinya cinta sama Sufyan, senyumnya menawan. Itu mawaddah, ya. Makanya kata Rasulullah, pilihlah pasangan yang cantik, yang ganteng. Itu penting. Kenapa penting? Ya, tiap hari dilihat, bangun tidur dilihat, habis mandi dilihat, mau pergi kerja dilihat, pulang kerja dilihat. Ya kalau jelek gimana? Tetapi ternyata tidak menjadi prioritas. Ya, cantik. Sekarang dia umur berapa? 30. Umur 30. Cantik. 31 cantik. Kalau 71, ya. Nah, jadi nggak bisa jadi prioritas. Jadi kalau sudah 60, tujuhnya sudah 4, ya.
mau ngaku cantik, ya nggak bisa. Makanya di sini ada yang bernuansa rohani apa? Rohmah. Rohmah itu nuansa rohaniah. Sehingga walaupun umur 70 tahun, ya masih tetap sayang. 60 sayang, 80 sayang. Sayangnya tidak hilang, kan ada rohmah. Jadi ternyata sakinah itu mesti ada mawaddah, ada rahmah. Tidak cukup mawaddah saja, banyak duitnya, tinggi pangkatnya, duitnya habis, ya bubar tuh rumah tangga itu, ya bubar. Nah, jadi kalau perlu yang kaya, yang cantik, yang ganteng, nasabnya bagus, ternyata semuanya tidak jadi prioritas. Ternyata nasab keluarga kan anak-anaknya Nabi, durhaka juga. Yang penting ke depan jangan melihat cantiknya, jangan melihat hartanya, jangan melihat nasabnya. Farla lidini, utamakan agamanya, maka kamu akan untung kata Rasulullah. Kamu akan senang, kamu akan bahagia. Bukan berarti yang tidak penting, tapi utama adalah agama. Nanti dia kalau sudah nikah selesai, kalau suaminya nggak sholat diingetin, atau lupa diingetin, begitu. Usahakan dalam rumahnya itu juga seneng ngaji, baca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat, rutin ngaji, sholat 5 waktu, itu utama. Itu yang Allah katakan, ku anfusakum wa ahadikum nara. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Maksudnya gimana? Biar taat menjalankan aturan Allah. Taat menjalankan aturan Allah. Insya Allah kalau itu dilaksanakan akan menjadi keluarga yang bahagia. Bukan hanya di dunia, insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya pikir cukup singkat, mudah-mudahan nanti Tia pelaksanaan akad nikah lancar, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dalam raungan rahmat dari Allah. Kita semuanya nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa taqdi lana jami'al hajat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa bil mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakatil maut, nas'aluka an-najata minan nar
والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.